Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa in asdaqal hadith kitabullahi ta'ala, khairal hadith hadyu nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah, saudara-saudara, ibu-ibu, Majelis Ta'lim Maziyatun Nisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu pada kali ini Allah taala berikan kita kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat membawa keberkahan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab, masih dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Habib Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun, adapun satu pasal, al-isti'anatu. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Itu ya Bu. Assalamualaikum. Faslun, adapun suatu pasal, al-isti'anatu, memberi pertolongan atau bantuan. Adapun memberi pertolongan, arba'u khisalin, ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Mubahatun, yang pertama mubah. Yang pertama mubah. Wa khilaful aula, yang kedua khilaful aula. Khilaful aula. Wa makruhatun, dan yang ketiga makruh. Wa makruhatun, dan yang ketiga makruh. Wa wajibatun, dan yang keempat wajib. Dan yang keempat wajib. Fal mubahatu, maka adapun yang mubah, ia adalah takribul ma'i, mendekatkan air. Adapun hukumnya yang mubah adalah takribul ma'i, mendekatkan air. Wa khilaful aula, yang kedua yaitu khilaful aula. Ia adalah khilaful aula itu sabbul ma'i, menuangkan air. Menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i, atas orang yang berwudu. Adapun khilaful aula adalah contohnya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i, menuangkan air atas orang yang berwudu. Wal makruhatu, dan adapun yang makruh, ia adalah liman yaksilu, bagi orang yang membasuhkan. Liman yaksilu, bagi orang yang membasuhkan a'dha'ahu, anggota wudunya. Anggota wudunya. Wal wajibatu,
Dan adapun yang wajib, ia adalah lil maridhi, bagi orang yang sakit, indal ajzi, ketika lemah. Bagi orang yang sakit ketika lemah atau tidak mampu. Nah jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah minggu lalu kita membahas terkait kuburan yang boleh atau yang wajib digali kembali, yaitu ada berapa Bu kemarin yang digali? Ada 4. Yang pertama, orang yang belum dimandiin, ya, jenazah yang belum dimandikan, boleh atau wajib digali kembali, tapi dengan syarat jenazahnya belum berubah, ya. Kalau jenazahnya udah berubah, udah bau busuk, udah berantakan, udah hancur, maka ditutup lagi, jangan digali ulang untuk dimandikan, Bu. Kalau untuk dikafani nggak perlu digali lagi. Walitaujihlal kiblah, atau yang kedua untuk dihadapkan ke arah kiblat. Kalau ketika dikuburkan atau dimakamkan ternyata jenazahnya sebelumnya tidak menghadap kiblat, maka wajib digali kembali kemudian diarahkan ke arah kiblat. Walil mali idza dufina ma'ahu, atau yang ketiga boleh atau wajib digali kembali ketika hartanya si mayit, harta jenazah atau harta orang yang mengantarkan mengiringi jenazah dalam pemakaman itu ikut terkubur. Iya, contoh lagi ikut nguburin, dompetnya jatuh, atau jenazah dikuburkan bersama dengan hartanya, ditaruhin duit, ya, cincin emas nih segala macam, bakal ongkos dia ntar tuh di alam kubur, nggak bisa. Ya itu kudu digali. Jangan buat apa? Emang bisa jajan dia di sono, buat beli cilok nggak juga, ya kan? Maka digali kembali itu wajib. Atau yang keempat adalah perempuan yang sedang hamil, kemudian meninggal dan ternyata janinnya masih hidup. Tapi ini kemungkinannya kecil karena biasanya perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil, janin yang ada di dalam tubuhnya pun ikut meninggal. Tapi jikalau masih ada kemungkinan hidup, maka wajib digali kembali. Itulah keempat kuburan yang wajib digali ulang atau digali kembali. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pasal selanjutnya, yaitu terkait dengan al-isti'anat, memberikan pertolongan. Baik itu memberikan pertolongannya dalam perihal ibadah. Jadi Bu, perlu kita tahu juga di dalam agama tuh memberikan pertolongan juga ada hukumnya. Jangan asal memberikan pertolongan atau memberikan bantuan sekalipun kepada orang yang sedang beribadah. Ini yang sedang dibahas dalam kitab ini adalah memberikan bantuan kepada orang dalam perihal menjalankan ibadah. Apa contohnya? Dalam perihal ibadah toharoh, baik itu mandi besar, wudhu, atau dalam keadaan sholat, dalam ibadah sholat. Nih kita hukumi bagaimana cara memberikan pertolongannya. Ada hukum-hukumnya Bu, kalau mau bantu orang lagi sholat. Ini mesti dihukumi, kenapa? Karena ibadah-ibadah toharoh dan ibadah sholat ini dikatakan bahwa la budda min mubasyaratil mukallafi laha binafsih. Artinya harus kudu mesti kagak boleh kagak ibadah toharo dan sholat ini dijalankan oleh individu masing-masing, oleh si mukallaf itu, oleh dirinya sendiri. Nggak bisa wudhu minta tolong sama orang, sholat nitip sama orang, kan nggak bisa.
Ya, kecuali zakat, puasa, ibadah haji itu masih bisa dengan syarat-syaratnya juga. Tapi kalau sholat, wudu atau toharoh ini itu mesti dilakukan secara langsung oleh diri sendiri, nggak bisa dengan orang lain. Maka ketika ada bantuan atau pertolongan dari orang lain ini ada hukumnya di dalam ajaran agama Islam. Paham sampai sini, Bu? Paham dulu? Alhamdulillah. Maka dikatakan dalam kitab Al-Isti'anat, adapun memberi pertolongan arba'u khisalin, ada 4 perkara. Yang pertama mubahatun, yaitu mubah hukumnya. Apa itu mubah, Bu? Assalamualaikum. Apa itu mubah? Boleh. Mubah itu artinya boleh. Ya juzu fi'luhu au tarkuhu, atau fi'luhu wa au tarkuhu sawaun. Mengerjakan atau tidak mengerjakan sama. Artinya sama-sama nggak dapat pahala. Itu mubah tuh. Mubah artinya boleh. Boleh maksud di sini adalah mengerjakan atau tidak mengerjakan sama-sama tidak dapat pahala. Itu mubah. Apa contohnya? Makan, minum, itu mubah. Orang makan boleh nggak? Orang kagak makan boleh. Makan nggak makan ya nggak dapat pahala. Sama. Begitupun minum. Itu contoh hukum mubah. Wa khilaful aula, dan yang kedua adalah nama hukumnya tuh khilaful aula. Di dalam memberikan pertolongan ada hukum namanya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Khilaful aula maknanya adalah ya juzu fi'luha au tarkuha, boleh ngerjain atau tidak ngerjain. Boleh mengerjakan atau meninggalkan. Lakin tetapi tarkuha aula, meninggalkannya lebih utama. Itu beda. Kalau khilaful aula artinya boleh mengerjakan atau meninggalkannya, tetapi meninggalkannya lebih utama. Itu khilaful aula. Boleh ngerjain, boleh juga kagak, tapi lebih utama jangan dikerjain. Itu khilaful aula. Paham, Bu? Assalamualaikum. Kalau mubah tadi apa mubah? Boleh dikerjain, boleh enggak dikerjain atau tidak dikerjakan, tidak dapat pahala. Tapi kalau khilaful aula, boleh dikerjain, boleh tidak dikerjakan, tetapi lebih utama tidak dikerjakan atau tinggalin dah. Itu khilaful aula. Yang ketiga wa makruhatun, yaitu hukum makruh. Apa itu makruh, Bu? Assalamualaikum. Makruh itu apa? Makruh itu apa? Apa itu makruh? Makruh itu adalah ya juzu fi'luha au tarkuha, boleh dikerjain atau tidak dikerjain. Itu makruh. Boleh dikerjain atau tidak dikerjain. Boleh mengerjakannya atau meninggalkannya. Lakin yatarattab, akan tetapi yatarattab ala tarkiha imtithalan sawabun. Maksudnya adalah boleh dikerjakan atau meninggalkannya. Ini makruh definisinya. Boleh mengerjakan atau meninggalkannya. Akan tetapi meninggalkannya karena syariat, untuk menjalankan perintah, untuk menjalankan syariat, maka dia dapat pahala. Tuh, kalau makruh. Boleh mengerjakannya atau meninggalkannya, tetapi meninggalkannya karena menjalankan syariat, maka ia dapat pahala. Apa contohnya, Bu? Nyabut uban. Nyabut uban tuh makruh.
Kalau rambut kita ada ubannya, dicabut makruh hukumnya. Ya Bu? Bu? Ibu masih ada ubannya apa belum? Banyak. Udah banyak. Bu, kalau ada uban, makruh dicabut tuh uban. Kalau jenggot Tapi bisa dapat pahala nih. Kalau ibu mau nyabut, jangan dicabut dah, kan makruh hukumnya. Nah, kalau ditinggalkan itu nggak nyabut, berarti dia dapat pahala. Kalau ibu nyabutnya biar dibilang cakep, cabut aja dah. Atau nggak usah dicabut dah, udah cakep dah, ada warna belang-belang. Itu lain soal, itu nggak dapat pahala. Karena bukan untuk menjalankan syariat. Ingat, menjalankan syariat itu maksudnya karena hukum tuh. Karena menyabut uban itu hukumnya makruh, daripada dia dapat ada kemakruhan, maka lebih baik dia tinggalin, udah nggak usah dicabut. Gitu. Dicabut juga boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman kalau nggak dicabut karena menjalankan syariat, dia dapat pahala. Itu Bu ya. Contohnya itu dalam kemakruhan. Mengerjakannya boleh, meninggalkan juga boleh. Tapi kalau dia meninggalkannya karena menjalankan syariat, maka ia dapat pahala. Wa wajibatun. Yang keempat adalah wajib hukumnya. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Yuthabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha. Dapat pahala bagi yang mengerjakannya dan dapat dosa bagi yang meninggalkannya. Tuh, itu wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu keempat perkara atau 4 hukum dalam memberikan pertolongan atau bantuan dalam ajaran agama Islam, terutama dalam perihal ibadah. Fal mubahatu, lanjut Bu. Fal mubahatu, adapun yang mubah, contohnya adalah hiya takribul ma'i, mendekatkan apa tadi? Mendekatkan air. Contohnya tuh. Contohnya mendekatkan air bagi orang yang yang ingin berwudu. Itu mubah Bu, boleh hukumnya. Contoh begini. Ada orang pengen wudu. Bu, mana Bu? Saya mau wudu ini. Udah Ibu diam sini. Saya bawain airnya. Nah, itu menghadirkan atau mendekatkan bagi orang yang mau wudu, mendatangkan air. Itu mubah, boleh. Udah, nih Bu, saya bawain airnya. Nah, didekatkan kepada dia. Bawain seember misalkan. Itu mubah hukumnya. Ya. Atau bisa juga airnya udah ada, cuman gayungnya nggak ada. Nah, kita datengin tuh gayung. Kita hadirkan gayung itu, kita ambilin. Aduh, nih pakai gayung wudunya. Itu hukumnya mubah. Boleh begitu. Jelas? Sampai sini jelas? Jadi hukum mubah itu contohnya adalah mendekatkan air bagi orang yang berwudu. Dalam ibadah, dia sedang ingin wudu, kemudian kita datangkan air atau semacamnya. Ya, itu boleh hukumnya. Wa khilaful aula, yang kedua. Hukumnya adalah khilaful aula. Nah, tadi khilaful aula apa Bu maksudnya? Ya juzu fi'luha au tarkuha, boleh mengerjakan atau meninggalkannya, lakin tarkuha aula, akan tetapi meninggalkannya lebih utama. Maksudnya adalah khilaful aula tuh kurang pantas. Tuh, hukumnya maksudnya adalah khilaful aula itu kurang pantas gitu. Kalau dikerjain boleh gitu kan. Tapi kalau ditinggalin itu lebih utama. Itu namanya kurang pantas kalau bahasa kita mah. Apa contohnya? Sobbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Sobbul ma'i, menuangkan air ala nahwil mutawaddi'i, atas orang yang berwudu. Tuh. Kalau tadi mendatangkan Bu, menghadirkan air boleh apa enggak? Nah, ini kelewat.
ampe nuangin juga. Kalau nuangin juga namanya hukumnya masuk ke khilaful aula. Ada orang mau wudu, sih saya tuangin dah. Itu khilaful aula, kurang pantas. Sekalipun diminta. Kecuali ada hajat. Ya, kecuali ada hajat. Ada hajat-hajat tertentu. Apa maksudnya hajat tuh? Ada kebutuhan. Contohnya, ada kesulitan kalau dia nggak bisa nuang sendiri. Ya, contoh begini. Ada air, segela air sebotol atau air seteko buat wudu 2 orang. Seandainya dia nuang sendiri, buat wudu, air nggak cukup buat berdua, bisa boros. Ya, maka dituangin. Itu masih boleh. Bukan lagi khilaful aula. Tapi itu boleh. Karena untuk kebutuhan 2 orang air sebotol. Kalau buat seorang doang dia nuang sendiri, takutnya kagak cukup. Atau dulu mungkin ada pompa. Ya, Bu. Assalamualaikum. Kalau kita mompa kemudian kita ngejar air, mompa lagi ngejar air. Kecuali ada ember. Pompa diwadahin pakai ember. Nah, ini kesulitan nggak ada ember. Dia ngompa, dia lari. Ya, yang ada air malah banyak kebuang. Minta dikompain. Tapi Bu, kalau bagi orang yang menuangkan ada adabnya. Dalam keadaan seperti ini, menuangkan air untuk orang yang berwudu, adabnya berdirinya atau tempat posisinya di sebelah kiri orang yang berwudu. Di mari. Nuanginya dari sebelah kiri. Itu adab tuh. Ya, terkait adab. Kenapa? Karena ini lebih memudahkan bagi orang yang sedang berwudunya. Posisinya di sebelah kiri. Bu, ada adab-adabnya Bu, begitu Bu. Untuk memudahkan aja. Sobbul ma'i ala nahwil mutawaddi, menuangkan air bagi orang yang berwudu. Itu khilaful aula. Sampai dituangin. Ya jangan. Sampai dituangin mau ngapain? Kecuali tadi. Atau tujuannya untuk taklim. Untuk memberitahu, memberikan pengajaran. Nih begini cara nuangnya. Nih begini cara orang wudu. Itu boleh. Sambil dituangin. Dituangin pakai botol atau teko atau pakai gayung. Ya, dituangin. Itu boleh. Hukumnya. Untuk taklim, mengajarkan. Nih kalau tuangin begini caranya. Itu masih boleh. Enggak masuk ke khilaful aula. Ya. Ambilin air dong. Aneh mau wudu. Tuangin dah sekalian. Lah kita nggak ada masalah apa-apa. Nah, itu khilaful aula masuknya. Ya. Kayak raja aja gitu kayak bos. Tuangin. Nah, itu khilaful aula. Sekalipun buat anak kecil. Ya kecuali tadi buat ngajarin nggak apa-apa. Buat ngajarin. Menuangkan air. Ya kata Imam Qalyubi, yang dimaksud daripada isti'anah itu, memberikan pertolongan itu adalah memberikan kenyamanan. Memberikan bantuan itu maksudnya adalah memberikan kenyamanan. Kan orang kalau dibantu enak gak? Ya orang dibantu tuh nyaman. Maka hal yang demikian itu kata Imam Qalyubi kagak layak bagi orang yang beribadah diberikan bantuan. Karena ini urusan dia hamba dengan Tuhannya. Ya, harus ada effort. You know effort? Apa Bu effort? Usaha. Usaha. Harus ada usaha. Itu namanya ibadah. Karena ini sebagai kita sebagai mukallaf. Kalau sekedar tadi mendatangkan air boleh, tapi kalau sampai dituangin namanya kan ada bantuan di dalam dia mau ibadah. Ini lebih baik ditinggalkan ya, ditinggalkan lebih utama. Kecuali nanti dalam hajat-hajat tertentu atau ada uzur. Ini nggak ada uzur apa-apa minta tuangin air. Minta kompain. Kalau ada ember, tuang dulu ke ember. Kan dulu ember terus ada bolongannya tuh, namanya padasan. Iya, pakai begitu ya Bu ya. Ada dulu, ini dulu di kamar mandi situ tuh, dulu pakai kompak. Ada. Nggak ngalamin nih pakai kompak nih dia. Ayo ngalamin. Lah masa? Emang di Pondok Ungu nggak ada kompak? Pakai kompak. Nah, kalau pakai sumur juga tuh kan ditimba dulu tuh. Iya. Kayak gentong. Udah ditimbain sama orang, minta dituangin juga. Ya, namanya kurang ajar. Nggak pantas begitu ya.
Nah, ini sebab ini buat ibadah kita gitu. Kecuali apa namanya tadi dengan hajat-hajat tertentu. Nabi SAW juga pernah ada apa namanya sahabat banyak yang berebut apa ngedatengin air, ngedeketin kepada Rasul. Kalau zaman dulu kan nggak ada keran, semua wudhu pakai ada wadahnya. Nabi mau wudhu, air diambilin. Itu boleh masih begitu. Tapi kalau sampai dituangin ya jangan sampai dituangin. Kecuali buat taklim, ya, buat pembelajaran itu masih boleh, nggak lagi masuk khilaful aula. Itu contohnya khilaful aula. Atau kurang pantas dikatakan. Wal makruhatu, dan yang keempat, yang berapa? Yang ketiga, hukumnya adalah makruh. Ya juzu fi'luha au tarkuha, boleh mengerjakannya atau meninggalkannya, lakin yatarattab ala tarkiha imtithalan sawabun. Tetapi meninggalkannya karena untuk menjalankan syariat itu dapat pahala. Apa contohnya memberi pertolongan yang makruh dalam hal ibadah? Liman yaksilu a'dahu, yaitu bagi orang yang membasuhkan anggota wudunya. Artinya kalau tadi mah udah ngedatengin airnya mubah, dituangin hukumnya jadi khilaful aula. Lah ini mah dibasuhin juga. Udah sekalian dah basuhin, lapin nih, wuduin gitu. Nah, itu namanya makruh. Udah minta datengin air, itu masih boleh. Tak dituangin, itu masuknya khilaful aula, kurang pantas dituangin. Nah, ini bukan dituangin lagi. Emang diwuduin, digebegin, dilapin, dibasuhin, diusapin. Ini masuk ke dalam hukum makruh. Ya. Lebih baik ditinggalkan demi menjalankan syariat. Lah kalau orang meninggal mah namanya lain lagi, Bu. Orang meninggal mah dia kagak bisa wudu sendiri. Iya. Kecuali dalam keadaan sakit, nanti masuk hukumnya wajib. Sakit, stroke atau sakit lemes nggak bisa ngapa-ngapain, kan tetap harus sholat. Orang sakit juga tetap kudu sholat, nggak bukan karena sakit kemudian. Nah, dibantu wudunya, diwuduin. Ya, itu wajib. Kalau wajib tadi hukumnya apa? Kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Wajib tuh. Maka di situ dikatakan wal wajibatu hiya lil maridhi indal ajzi. Maka hukumnya wajib yaitu bagi siapa? Orang yang sakit ketika lemah. Ini wajib hukumnya, diwuduin. Kalau orang sakit kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi stroke, tangannya gak bisa bergerak. Ya udah diwuduin, dilap bagian mana dulu, muka, niatin. Kalau orang meninggal mah emang sunnah diwuduin. Ya, orang meninggal sunnah diwuduin. Tapi wudu dulu, Bu. Jangan udah beres mandi baru diwuduin. Ini yang salah paham orang. Udah beres mandi, udah bersih, kemudian diwuduin. Lah, abis dihilangin hadas yang besar semua-muanya, ngapa lagi yang kecil diurusin? Iya. Lah, itu makanya orang salah paham. Nah, kemarin kan kita udah belajar begitu cara mandiinnya. Ya, cebokin dulu, habis dicebokin bersih, istinja segala macam, wuduin, habis diwuduin baru mandi. Jangan habis mandi baru wudu. Mandi itu menghilangkan hadas apa? Besar. Wudu menghilangkan hadas apa? Kecil. Yang besar aja udah hilang, apalagi yang kecil diurusin. Ya mendingan tadi wudunya di awal. Wudu kan sunnah. Kayak orang kayak kita masih hidup, mandi besar, mandi wajib, mandi junub. Ya kan? Wudu dulu, baru mandi. Boleh sholat. Jangan mandi dulu, baru wudu. Nggak perlu, mubazir airnya. Yang besar udah hilang, apa yang kecil diurus-urusin. Ntar buat sholat, cukup Bu dengan mandi besar, udah boleh sholat. Nggak mesti wudu. Kan mandi besar menghilangkan hadas besar. Ya kan, mandi junub, mandi wajib tuh. Jadi nggak perlu wudu lagi karena udah suci dari hadas besar. Kalau udah suci dari hadas besar, yang kecil juga udah kagak. Ya. Kalau sebelum mandi wudu dulu. Jadi kita kalau kan kemarin dijelasin kalau cara mandi wajib kita, cebok dulu, bersihin semuanya depan belakang kita.
Mau pakai sabun dulu bersih dulu, kemudian pakai sabun, terus dilap dengan niat tadi, niat mandi besar, ya ala mahalil istinja. Setelah itu baru kita wudu beres, ya, kemudian mandi. Udah setelah mandi nggak usah dilap, digibas-gibasin aja pakai anduk. Ya, digibas-gibasin, maksudnya jangan sampai tuh air bekas mandi besar itu dilap. Kalau dilap berarti kita menjauhkan daripada rahmat Allah. Itu tetesannya bisa jadi rebutan malaikat tuh. Tetesan daripada air kita bersuci. Makanya jangan dilap, digibas-gibasin aja. Tapi kalau wudu nggak boleh digibas-gibasin, apalagi dilap. Kalau air wudu jangan kita gibas-gibasin, apalagi dilap. Oh, dilap sayang make up, jangan. Ya, Bu, ya. Nah, terkait daripada memberikan pertolongan, kita balik lagi ke kitab, atau bantuan hukumnya bisa jadi wajib ketika apa tadi? Bagi orang yang sakit, ketika lemah kita bantuin. Ya, kalau nggak dibantuin dosa malah, Bu, karena hukumnya wajib. Memberikan pengerjainnya dapat pahala, ninggalinya malah dapat. Nah, itu, Bu, keempat. Dalam kitab ini ada 4. Adapun terkait hukum-hukum yang lain dalam memberikan pertolongan tentu ada. Kemudian maka kita tulis, Bu, yang kelima hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah dikerjain dapat pahala nggak? Iya. Nggak dikerjain? Ya kagak apa-apa. Itu sunnah. Apa contohnya, Bu, yang sunnah? Memberikan bantuan, memberikan pertolongan bagi orang yang beribadah, hukumnya bisa jadi sunnah. Contohnya, perlu kita ketahui dulu bersama ibu-ibu bahwa sholat sendirian di dalam shaf atau barisan sholat dalam keadaan berjamaah hukumnya makruh. Contoh begini, kita datang mau sholat berjamaah ke masjid. Ini ibu-ibu semuanya ya, jangan ngomong bicara bapak-bapak. Kalau bicara bapak-bapak mas shopnya di sana, biar kita datang sendirian, ibu-ibu mah nggak apa-apa, bikin shop lagi. Tapi kalau ini contohnya jamaahnya ibu-ibu semuanya, kita datang udah rapi shop pertama, kita nyampe, kita terlambat, nah kita bingung nih, sendirian baru orang pertama bikin shop. Nah, ibu sholat di situ sendirian di dalam barisan sholat, itu hukumnya makruh. Ngerti nggak? Barisan pertama udah keisi penuh, kita mau bikin barisan kedua, cuman sendirian, nggak ada siapa-siapa lagi. Ibu sholat di situ sendirian, hukumnya makruh. Maka sunnah orang yang di dalam shop pertama, satu orang mundur buat biar orang ini nemenin orang yang sholat di belakang sendirian. Itu sunnah hukumnya, mundur. Caranya bagaimana? Biar ngasih tahu, ditepok pundaknya biar dia mundur. Tuh, Bu. Jadi nepok pundak di dalam sholat itu buat orang begini nih, bukan biar kita bermakmum, karena di ajaran kita nggak ada kita mau bermakmum sama orang di depan kita tepok pundaknya, nggak perlu. Jangan, nggak mesti tahu dia juga jadi imam, yang mesti kita jadi makmum. Nah, kalau begini contohnya, kita sholat sendirian di dalam shaf itu hukumnya makruh, maka orang lain yang di depan kita mundur buat memberikan bantuan supaya apa? Nggak jadi makruh. Dia dapat pahala sunnah tuh. Ya, dia dapat pahala sunnah. Asalkan, Bu, dalam ilmu fikih ada namanya syurutul jar. Syurutul jar itu apa? Syarat-syarat menarik orang. Ini dalam ibadah fikih, sholat. Ini kan kita tarik tuh orang biar mundur. Nah, kalau bahasa kita, aduh, saya udah dapat shop pertama, ngapa ditarik mundur jadi shop kedua tuh? Ya, dapat nggak dia nih pahala nih? Shop pertama, tetap dapat pahala shop pertama, tetap dapat fadilahnya orang yang mundur tadi. Ya, apalagi dia dapat pahala tambahan. Kenapa? Memberikan pertolongan, bantuan terhadap orang yang sholatnya sendirian, daripada dia makruh kita bantu. Asalkan, Bu, syaratnya begini. Ada beberapa syarat. Cuman yang terpenting adalah kita harus ada sangkaan. Kita bisa menyangka atau mengira orang yang kita tarik mundur itu ngerti fikih. Kalau nggak ngerti fikih, ketika dia mundur 3 kali berturut-turut bisa batal sholatnya. Paham nggak? Dia mundur 1, 2, 3 berturut-turut kakinya tuh mundur begitu.
Atau dia lompat kayak pocong dari saf pertama mundur ke belakang, lompat, ya bisa batal sholatnya dia. Maka kudu yang ngerti bagaimana cara maju atau cara mundur di dalam sholat berjamaah. Satu langkah, biar kata bergerak nih kaki kanan kaki kiri, kaki kanan maju, kaki kiri, 1, 2, udah berhenti dulu dengan seukuran ucapan al-baqiyatus sholihat. Ya, ulama mengatakan ukurannya semana biar dibilang kagak batal tuh 3 kali berturut-turut. 1, 2, berhenti. Ukuran al-baqiyatus sholihat, yaitu ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ulama lain mengatakan ukurannya dengan membacakan surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu baru bergerak lagi maju. 1, 2. Kalau maju, kalau mundur juga begitu sama. Ukurannya begitu, Bu. Itu kan harus sama tuh begitu. Jangan ibu kalau maju tuh 2, 3, tuh 2, 3. Sama aja itu, enggak kehitung ada pemisah. Ukuran tadi itu sebagai pemisah. 1, 2. Subhanallah, alhamdulillah. 1, 2. Enggak jadi 3 tuh. Ulang lagi dari 1, 2. 1, 2. Begitupun juga mundur. Tuh, asalkan syaratnya adalah kita menyangka orang yang di depan yang kita mau tarik mundur supaya nemenin kita ngerti ilmunya. Ya, minimal tadi ngerti cara mundur. Kalau misalkan kita sangka, kayaknya dia nggak ngerti, daripada batal, ya udah kita salat sendirian. Nanti kalau dia yang belakang udah mundur, yang depan udah mundur ke belakang, maka caranya adalah yang kanan kiri ngerapet. Itu cara sholat tuh, Bu. Yang kanan kiri ngerapet. Paham? Jangan yang depan tadi udah mundur, kita tarik mundur. Yang udah mundur nih, lah kita maju. Namanya itu perselingkuhan. Adanya pengkhianatan. Kita nyuruh orang mundur, kita yang maju ngisi sop dia. Bu, paham? Dan banyak juga yang salah pahamnya di sini. Cara narik orang mundur di dalam sholat itu, kita juga udah takbiratul ihram. Maksudnya begini, kita nyampe masjid, aduh saya sholat sendirian nih ntar di sop ini, tarik mundur dah. Nariknya tuh jangan narik dulu, kita baru takbir. Jangan. Takbir dulu, baru nyolek. Takbir, Allahu Akbar, baru nepok yang di depan kita. Yang depan biar mundur. Ya, syaratnya begitu, Bu. Tapi kan sama aja, beda. Bisa aja ibu habis narik, ada telepon bunyi. Kemudian keluar dulu ngangkat. Ya, atau habis narik, belum mulai sholat, batal wudunya, balik lagi. Iya, kalau balik situ lagi. Kalau enggak, ya, namanya menipu orang tuh. Udah ditolongin dia kabur. Tuh. Ya, maka sholat dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru kemudian nepok. Itu kalau kadang-kadang cowok itu nepok baru Allahu Akbar. Jangan, itu buat yang ngapain? Kalau misalnya dia sendiri sholat nih terus ada yang sholat. Jangan, tadi makanya cara nepoknya begitu, Bu. Dia belum ngerti itu ya. Nah iya belum ngerti, makanya disuruh ngaji dulu sini Majatun Nisa. Maju nepok sholat dulu baru nepok begitu, Bu. Saya seumur-umur belum pernah begitu. Ya belum ada emang. Karena belum ngerti juga cara nepok. Ya, belum tahu juga cara orang narik mundur, dan kadang mungkin kita juga kagak tahu, sholat sendirian aja di shop itu. Ya, padahal hukumnya makruh. Kalau memberikan bantuannya hukumnya sunnah tuh. Dan juga syaratnya, Bu. Assalamualaikum. Syaratnya, Bu, selain ngerti fikih juga tuh, yang di depan kita, orang yang mau kita tarik mundur itu bukan budak orang. Budak itu artinya kan milik orang lain. Ngerti nggak? Budak. Kalau sekarang mah mungkin nggak ada zaman perbudakan. Tapi ini syaratnya supaya kita belajar. Budak itu adalah milik orang lain. Kalau kita tepok, itu ternyata budak orang lain, ketika selesai sholat dia kabur dari majikannya, maka kita yang tanggung jawab. Cuma gara-gara nepok doang tuh. Kalau ada budak orang lain, kita tepok tuh, kayak tadi begitu, kita pegang pundaknya. Selesai sholat dia kabur, majikannya nyariin, kita yang tanggung jawab. Maka sama halnya kalau kita nemu barang, kita lagi jalan nemu barang, nggak tahu punya siapa, jangan asal pegang. Kalau udah kita pegang, kita tanggung jawab. Kita pegang tuh barang, kita lihat, oh ini yang kita taruh lagi. Ternyata ada orang yang ngambil,
kemudian si pemilik mencari, maka kita yang tanggung jawab, Bu. Maka kalau nemuin barang nih segala macam, lihat aja dulu apaan tuh ya, jangan dipegang. Kalau kita pegang, kita yang tanggung jawab tuh. Mau duit, handphone, atau apapun segala macam, kita pegang, kita lihat, wah ini mah murah, iPhone-nya udah taruh lagi aja. iPhone murah kalau kata dia tuh, udah taruh lagi, diambil orang, kita yang tanggung jawab, Bu. Itu dalam Islam begitu tuh. Maka kita nggak asal-asal, Bu, mau barang orang apa ini jangan kita main pegang-pegang dulu. Sampai makanan orang jangan colek-colek dulu. Wah, jangan, dilihat dulu nggak apa-apa. Atau barang kita ada di semak-semak gitu segala macam, pakai kaki aja dulu lihat, apaan sih tuh, gitu tuh. Jangan langsung diambil pakai tangan. Kalau kita taruh lagi, tanggung jawab kita namanya. Sama halnya kayak tadi gitu. Jadi itu syarat-syaratnya, Bu, kalau mau narik orang mundur. Kenapa? Karena membantu orang yang sedang dalam shop sendirian itu bisa sunnah pahalanya dan dia dapat pahala. Atau contoh lain, kita udah beres sholat, kemudian ada orang dasuk ke masjid, noleh kanan kiri, dia pengen sholat jamaah tapi nggak ada orang. Maka kata Nabi SAW, pernah kejadian saat itu ada orang masuk ke dalam masjid. Nabi mengatakan, man yatasaddaq ala hadza fayusolli ma'ah. Siapa orang yang pengen sedekah dapat pahala sedekah tuh kepada orang yang tersebut tadi, nyampe noleh kanan kiri pengen sholat jamaah tapi nggak ada orang, fayusolli ma'ah, maka sholatlah, hendaklah sholat dengan bersamanya, maka dapat pahala sunnah tuh. Artinya membantu orang supaya dapat pahala berjamaah, hukumnya sunnah dan dapat pahala. Meskipun tadi kita udah sholat, kemarin udah belajar kita namanya sholat mu'adah, sholat yang diulang. Kita udah sholat, boleh sholat lagi, ya. Ya, nemenin orang supaya lah kita namanya bantu orang yang tadinya dia sholat sendirian malah dapat pahala berjamaah dengan kita. Atau mungkin ya bapak suami ibu pulang dari masjid atau musola, abang udah sholat, udah bang temenin saya ya tuh buat sholat jamaah, buat dapat pahala jamaah. Ada yang begitu ibu lakinya? Nggak ada ya. Aja masya Allah begitu ya. Itu contohnya begitu. Yang sunnah meminta atau memberikan pertolongan itu hukumnya bisa jadi sunnah begitu. Atau yang keenam, hukumnya memberikan pertolongan itu haram. Apa itu haram? Haram itu apa, Bu? Yu'aqabu ala fi'liha wa yuthabu ala tarkiha. Itu haram. Yang ngerjain dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Ya, membantu orang dalam kemaksiatan atau dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itu memberikan bantuan yang haram, diharamkan. Kata Nabi SAW, man a'ana, ya, man a'ana ala maksiatin, siapa orang yang memberikan pertolongan terhadap kemaksiatan, ngebantu orang ngelakuin maksiat, walau bisyatri kilmah, walau bisyatri kalimah, walaupun sepenggal kata, karena syarikan lahu fiha, maka dia sama aja kebagian dosanya. Assalamualaikum. Ngebantu orang ngelakuin maksiat meskipun cuma sepenggal kata, sama aja dia kebagian dosa. Man ana ala maksiatin fa huwa asin. Siapa orang yang dia nolong maksiat, maka dia juga bermaksiat. Walau bisyatri kalimah, walaupun cuma sepenggal kata, sepotong kata, Bu. Ada orang lagi digebugin, ya, zolim, lagi berantem, kata kita bakar. Terpacu orang tersebut, dibakar orang sampai mati, dibunuh karena dibakar, bagian dosanya, Bu. Kan saya cuma ngomong doang, tetap ya provokator namanya. Atau kita nunjukin satu tempat yang buat berjudi atau buat bermaksiat, di mana itu tempatnya? Nih, tempatnya di sono. Nah, itu kita kasih tahu. Orang itu kemudian ngelakuin maksiat, kita pun kebagian dosanya. Ada orang minjem duit sama ibu, dan duitnya itu kita tahu bakal dipakai buat main judi online. Transfer dong sekian, ini buat top up lah, begitu tuh bahasanya. Ya.
maka ibu kebagian dosanya. Ngebantu orang buat berzina, ngebantu orang buat berjudi. Ente bawa laki orang, iya, saya ada tempat dah di rumah saya aja. Nih, ntar kuncinya nih, tuh kuncinya saya kasih. Itu namanya ngebantu orang buat berzina, ngebantu orang buat maksiat, sama halnya tadi. Ya, namanya memberikan bantuan. Terus saya, lah urusan dia mah di rumah saya mau ngapain kayak mau masak bareng kayak apa mau ngapain. Urusan dia yang buat dosa. Tetap ibu yang ngasih tempat. Makanya ibu kalau punya tempat, kontrakan, kos-kosan, lu kudu diperketat. Jangan kita nggak peduli nih segala macam, taunya dia berzina, nah kita kebagian. Karena kita punya lahan, karena kita yang memberikan lahan. Sekalipun kan dia udah nyewa, jangan mau kita cuma dapat profitnya, cuma dapat keuntungannya. Tapi karena dia berbuat maksiat di tempat kita, kita pun kebagian dosanya. Paham nih Bu? Atau ada orang kita punya tempat, kemudian disewakan sama kita buat warteg. Ini buat warteg atau rumah makan atau apapun. Nah ketika bulan puasa dia buka dari pagi. Ada orang datang situ makan, berbuat maksiat di tempat kita, kita kebagian dosanya. Ya, kita kebagian dosa. Makanya ibu kalau punya tanah, punya lahan, disewakan buat tempat makan begitu, kita tegas, Bu, boleh nyewa di sini asalkan kalau bulan puasa bukanya dari sore pada asar. Kenapa? Dengan begitu kita aman. Ya boleh jadi dia ngebungkus buat buka puasa. Kalau bukannya dari siang biar kata bungkus, masa dia puasa juga? Ya, itu namanya ngebantu orang dalam kemaksiatan. Ini kudu diperhatikan Bu, biar kata kita aman, kita ngerasa aman. Enggak, kita yang punya tempat. Kita punya tempat. Makanya lagi itu puasa kemarin, di situ di sebelah ada yang lagi ngerokok, biar katanya bukan yang punya, tapi orang yang nganterin gas apa tuh. Lah saya omel-omelin Bu, pergi dari sini. Lah iya, kita yang punya tempat jadi kebagian maksiat. Memberikan kesempatan buat dia, biar kata dia ditutup rapat di segala macam, biar kata dia kerjaannya berat. Iya boleh, asal jangan di sini. Gak boleh Bu begitu. Ya memberikan lahan. Makanya tadi tersepi dong nggak ada yang ngontrak. Lebih baik daripada ibu dapat maksiat, dapat dosa. Ya. Kalau yang punya warung makan, emang kerjaan kita usaha begitu, Bu, mohon sekali lagi, bukanya dari sore aja ya. Jangan dari siang. Biar kata, biarin dia mau beli, urusan dia saat dia puasa apa enggak. Enggak Bu, enggak begitu. Ya makanya biar lebih enak dan nyamannya ibu, apalagi makan di tempat. Tapi kan sayanya puasa, tetep baik. Kan dianya gara-gara ibu kasih tadi tuh, yang menolong atau memberikan bantuan kesempatan tadi untuk bermaksiat, maka kita juga kebagian maksiatnya. Kita kebagian dosanya. Kalau ibu yang ada di sini usaha makan ini segala macam, kalau lagi bulan puasa lebih baik. Ya kalau nggak mau itu dosa, sekalian nggak usah dagang sebulan juga nggak apa-apa Bu. Ibadah aja ibu. Oh iya. Lah terus nyari duitnya buat, nah kan 11 bulan udah cukup tadi. 11 bulan. Ya, ntar buat beli baju baru, maka beli baju barunya di sebelum bulan puasa. Udah nyicil duluan tuh. Shopee paket COD udah datang aja tuh dari sebelum datang puasa. Iya Bu. Tapi yang dari paket dulu, kalau dipakai namanya bukan baju baru, ya. Begitu Bu caranya. Kalau enggak bukanya sore. Kalau bukanya sore, kita jadi punya prasangka baik. Apa? Buat buka puasa. Kalau dari bukanya siang, biar kata dibungkus. Iya, kita ngebantu dalam kemaksiatan. Begitu caranya Bu ya. Bisa dipahami nih Bu. Tuh, tadi memberikan, biar kata nggak ada niatan kita ngeberi bantuan, tapi ibu memberikan kesempatan secara tidak langsung buat orang bermaksiat dan tidak puasa, ya, yang seperti itu. Jadi lebih baik kita hindari daripada kita kebagian dosanya. Kecuali kalau ibu dagang bahan-bahan mentah, daging, siapa yang mau gigitin itu daging mentah, ya, atau apa beras, silakan dah buka dari pagi. Kalau ibu dagang nasi dari sore aja, ya, dagang es tuh ya Teoki dari sore. Kalau bulan puasa jangan dari habis subuh udah jogrok dagang es. Kalau bulan puasa contoh begitu. Sama Kiki dagang kue, bukanya dari sore kalau bulan puasa. Hah? Ya memang duitnya udah banyak berarti begitu. Ya, itu contohnya. Ya, paham Bu? Nah, begitu. Ya, segitu aja dulu terkait daripada al-isti'anat, memberikan bantuan atau pertolongan
di dalam perihal ibadah. Faslun al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang zakat. Baik zakat mal, zakat fitrah, zakat peternakan, zakat tanaman, zakat tambang, segala macam ntar kita bahas insya Allah. Maka jangan sampai nggak datang Bu, karena ini penting soal zakat. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.